Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, ananda sekalian, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat dan tetap bersemangat mengejar berkah dalam menuntut ilmu. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Jadi materi paling awal di kelas 10 saat kalian memasuki bangku SMA ya adalah mengenai nilai mutlak. Ya, jadi judulnya adalah nilai mutlak. Adapun yang akan dibahas pada nilai mutlak itu antara lain yang pertama konsep nilai mutlak, kemudian ada persamaan nilai mutlak, dan yang ketiga kalau ada persamaan berarti ada perbedaan. Ya, bukan perbedaan tetapi pertidaksamaan kalau di matematika. Jadi kita belajar konsep dulu, kemudian kita belajar persamaan, dan kemudian pertidaksamaan. Untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep nilai mutlak. Oke, jadi sebelum kita beralih ke definisi nilai mutlak, saya akan berikan contoh terlebih dahulu. Apa sih itu nilai mutlak? Nah, jadi kalau saya punya garis bilangan, garisnya miring, garis bilangan ya. Di tengah-tengah adalah angka 0. Angka 0. Nah, kemudian misalnya di sini ada angka 5 sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri taruhlah minus 5. Nah, sekarang saya akan menggunakan konsep jarak. Nah, berapakah jarak dari 0 ke angka 5? Jadi di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti dari 0 ke 5 ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jarak dari 0 ke 5 adalah sebanyak 5 satuan. Oke? Nah, kemudian kalau jarak dari 0 ke minus 5, berapa jaraknya? Oke, sama ya. Jadi di sebelah kiri 0 itu dimulai dari minus 1, kemudian minus 2, minus 3, minus 4, kemudian baru minus 5. Jadi kalau kita hitung, jarak dari 0 ke minus 5 ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jaraknya juga ada sebesar 5 satuan. Nah, berarti jarak itu selalu positif. Jadi walaupun dia ke kanan, walaupun ke kiri, jarak itu nilainya selalu positif. Nah, konsep itulah yang dipakai di nilai mutlak. Jadi di matematika itu, sesuatu yang selalu bernilai positif disebut harga mutlak atau nilai mutlak. Oke, jadi sesuatu yang selalu bernilai positif, itulah nilai mutlak. Nah, sekarang simbolnya. Simbol untuk nilai mutlak itu seperti garis, ada 2 buah garis ya, ada 2 buah garis, kemudian di dalamnya itu ada sembarang bilangan atau variabel. Nah, jadi kita pakai bilangan yang tadi 5. Nilai mutlak dari 5 itu hasilnya adalah, karena dia konsepnya adalah selalu positif, maka nilai mutlak dari 5 itu hasilnya adalah 5. Jadi kalau tanda seperti ini itu dibaca nilai mutlak dari 5.
Begitu juga dengan nilai mutlak dari minus 5. Hasilnya adalah 5 juga, karena apapun yang ada di dalam tanda mutlak ini itu harus selalu positif. Jadi nilai mutlak minus 100, hasilnya adalah 100 karena harus selalu positif. Nilai mutlak minus 74.500. Nah, hasilnya adalah 74.500. Jadi hasilnya itu selalu positif kalau dia ada di dalam tanda mutlak. Seperti itu konsep dari nilai mutlak. Oke, jadi untuk nilai mutlak 20, maka hasilnya langsung saja positif 20, berarti hasilnya juga positif 20. Ya, kemudian kalau yang ditanya adalah nilai mutlak minus 20, maka yang di dalam tanda mutlak ini dipositifkan menjadi positif 20 juga. Nah, tetapi apakah bisa dikatakan langsung dipositifkan maka hasilnya menjadi positif? Ya, tidak ya. Dalam matematika semuanya pasti ada prosesnya. Jadi, sebenarnya bilangan negatif yang ada di dalam tanda mutlak ini itu dikalikan dengan apa supaya negatif 20 ini bisa menghasilkan positif 20. Ya, betul sekali, dikalikan dengan tanda negatif di depannya. Sehingga negatif dikalikan dengan negatif 20 menghasilkan positif 20. Oke, jadi sebenarnya inilah prosesnya. Prosesnya kenapa negatif 20 ini kalau dimutlakkan bisa menghasilkan positif 20. Nah, akan tetapi kita tidak, kalau di dalamnya adalah bilangan bulat, maka bilangan real, maka langsung saja kita pakai konsep dari nilai mutlak bahwa apapun yang dimutlakkan menghasilkan sesuatu yang positif, maka langsung saja kita tuliskan hasil dari nilai mutlak minus 20 ini adalah positif 20. Nah, begitupun dengan nilai mutlak minus 75. Nah, ini kan sebenarnya minus 75, sehingga hasilnya adalah positif 75 dan seterusnya. Nah, akibatnya lahirlah sebuah definisi untuk sebuah nilai mutlak X. Ya, muncul lagi X. Sesuatu yang selalu saja kita cari selama ini ketika belajar matematika. Oke. Jadi karena suatu bilangan itu bisa dihasilkan dari nilai mutlak bilangan positif dan bilangan negatif. Ya, sama ya. Nilai mutlak 20 hasilnya 20 dan nilai mutlak minus 20 hasilnya juga 20. Maka lahirlah sebuah definisi dari nilai mutlak X, di mana X ini kita simbolkan agar berlaku untuk sembarang bilangan dan variabel apapun itu. Nah, jadi ada dua kondisi atau ada dua kemungkinan. Ya, jadi nilai mutlak X itu mempunyai dua kemungkinan atau mempunyai dua penyelesaian. Yang pertama ketika X-nya lebih dari sama dengan 0 atau positif. Ya, jadi langsung saja saya sebut ini sebagai bentuk positif. Kemudian yang kedua adalah ketika X-nya kurang dari
0 atau X-nya apa? Negatif. Oke. Jadi ketika X-nya sudah positif, ketika yang di dalam tanda mutlak sudah positif, maka langsung saja dibongkar tanda mutlaknya menjadi X saja. Ya. Nilai mutlak 20 sudah positif 20-nya, maka dibongkar saja tanda mutlaknya menjadi positif 20. Oke, jadi ketika X ini positif, maka dibongkar tanda mutlaknya menjadi X saja. Akan tetapi ketika yang di dalam tanda mutlak ini adalah sebuah sesuatu yang negatif, sesuatu bentuk negatif, maka apa tadi? Kalau dia di dalam tanda mutlaknya adalah negatif, maka harus dikalikan dengan tanda negatif di depannya. Jadi ketika X-nya negatif atau kurang dari 0, maka X yang di dalam tanda mutlak ini harus dikalikan dengan tanda negatif. Menjadi negatif apa? Kalau minus 20 berarti dikali minus 20. Kalau X berarti minus X ya. Jadi yang di dalam tanda mutlak ini dikalikan dengan negatif. Oke, contohnya seperti ini ya. Yang di dalam tanda mutlak minus 20 berarti dikalikan minus dikali minus 20. Yang di dalam tanda mutlak X berarti minus dikali X ya. Seperti itu. Jadi inilah definisi dari nilai mutlak X, di mana sebuah nilai mutlak X selalu memiliki dua penyelesaian, yaitu ketika X-nya positif, kemudian ketika X-nya juga negatif. Masing-masing penyelesaiannya berbeda, yaitu ketika X-nya positif, maka langsung saja hasilnya adalah X itu sendiri atau yang di dalam tanda mutlak itu sendiri. Tapi ketika X itu negatif atau yang di dalam tanda mutlak itu negatif, maka yang di dalam tanda mutlak itu harus dikalikan dengan negatif. Sehingga supaya hasilnya menjadi sesuatu yang selalu positif. Nah, begitu pula dengan pemikiran dan keseharian kita. Haruslah senantiasa menjadi orang yang positif thinking. Oke, baik, langsung saja saya bahas beberapa contoh. Nah, sebelum itu saya tuliskan kembali definisi dari nilai mutlak di ujung kiri atas, supaya kalian lebih memahami dan mengingatnya. Jadi untuk menjawab soal nilai mutlak yang hanya melibatkan bilangan real seperti nomor 1 dan nomor 2, sebenarnya kita tidak perlu definisi ya, karena kita sudah tahu konsepnya bahwa sesuatu yang dimutlakkan ya, kalau ada tanda mutlaknya itu berarti dimutlakkan, itu hasilnya adalah positif. Berarti tanpa definisi kita bisa menjawab nomor 1 dan nomor 2. Ya, langsung saja. Untuk nomor 1, soalnya adalah nilai mutlak minus 5 ditambah nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak minus 10, hasilnya adalah, oke, karena ada beberapa tanda mutlak di sini, maka untuk setiap bentuk yang ada tanda mutlaknya harus dimutlakkan masing-masing. Oke, jadi jawabannya adalah sama dengan nilai mutlak minus 5 hasilnya adalah positif 5 ditambah dengan nilai mutlak 2 hasilnya 2 ditambah dengan nilai mutlak negatif 10 hasilnya adalah positif 10. Oke, jadi ketika dimutlakkan maka tanda mutlaknya juga harus dihilangkan. Kalau seperti ini tinggal dihitung 5 tambah 2 tambah 10 hasilnya adalah 17. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Kemudian yang kedua, nomor 2, soalnya adalah
nilai mutlak 20 dikurang 15 dikurangi dengan nilai mutlak 3 kurang 7. Nah, ini agak berbeda dengan nomor 1 karena di nomor 1 di dalam tanda mutlak itu tidak ada operasi. Jadi operasinya itu di luar tanda mutlak. Sehingga kita selesaikan tanda mutlak dulu, baru dioperasikan, dimutlakkan, dioperasikan, kemudian dimutlakkan. Nah, di nomor 2 ada operasi di dalam tanda mutlak. Sehingga kita belum bisa mutlakkan, melainkan harus dikerjakan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam tanda mutlak. Nah, oke, jadi kita kerjakan dulu operasi yang ada di dalam tanda mutlak. Jadi mutlaknya tetap ada. Mutlak 20 kurang 15 kan hasilnya 5. Berarti mutlak 5 dikurangi dengan mutlak 3 dikurangi 7 hasilnya adalah minus 4. Nah, sekarang di dalam tanda mutlak sudah tidak ada operasi, sehingga bisa langsung dimutlakkan. Mutlak 5 hasilnya adalah 5, dikurangi dengan mutlak negatif 4 hasilnya adalah positif 4. Ya. Sekarang tanda mutlaknya sudah hilang karena sudah dimutlakkan. Ya. Maka langsung saja dioperasikan, 5 dikurang 4 hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita jawab soal nomor 3. Soal nomor 3, karena di sini ada variabel, maka kita harus jawab menggunakan definisi. Kita harus jawab pakai definisi ini. Nah, langsung saja. Kemungkinan yang pertama ketika 5x tambah 2 ini adalah sesuatu yang positif. Maka kalau dia positif, untuk cara jawabnya itu untuk x lebih dari sama dengan 0. Untuk x lebih dari sama dengan 0, maka langsung saja jawabannya adalah x atau sesuatu yang ada di dalam tanda mutlak. Sesuatu yang ada dalam tanda mutlak tidak lain adalah 5x tambah 2. Maka langsung saja jawabannya adalah nilai mutlak 5x tambah 2 sama dengan 5x tambah 2. Jadi tidak ada yang berubah ketika x-nya itu lebih dari sama dengan 0 atau positif. Kemudian kemungkinan yang kedua, untuk x kurang dari 0 atau untuk x negatif. Ketika x-nya negatif, maka penyelesaiannya adalah dikalikan dengan tanda negatif di depannya. Jadi, mutlak 5x tambah 2 dikalikan dengan negatif menjadi negatif dikali 5x tambah 2. Nah, langsung saja dikalikan masuk menjadi minus 5x minus dikali positif 2 menghasilkan minus 2. Sehingga hasilnya adalah 5x tambah 2 dan minus 5x kurang 2. Jadi selalu ada dua penyelesaian ketika yang di dalam tanda mutlak itu kita sudah pakai definisi ya. Ketika yang di dalamnya itu sudah mengandung variabel. Jadi seperti itu cara menjawab untuk beberapa soal yang ada di contoh. Sekian pembelajaran dari kita pada hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau ada kesulitan, jangan ragu untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.